Halo semuanya, Namo Buddhaya. Jumpa lagi dengan saya di pembelajaran pendidikan agama Buddha di Sekolah Minggu Buddha Wihara Wajrabumi Tri Agung. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita akan membahas tentang kelahiran Pangeran Siddhartha. Pelajaran ini khusus untuk kelas 2 SD. Sebelum kita bersama-sama membahas tentang mimpi Ratu Mahamaya, mari kita bersama-sama membacakan Namaskara Gatha. Mari kita mulai. Arahang sama sang Buddha Bhagawa Buddhang Bhagawantang Abhiwademi Swakato Bhagawata Dhammo Dhammang Namasami Supatipanno Bhagavato Sawaka Sanggo Sanggang Namami. Sabe sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Setelah kita bersama-sama membacakan Namaskara Gatha, mari kita bersama-sama duduk hening agar saat belajar nanti dapat berkonsentrasi dengan baik, sehingga pelajaran pada kesempatan kali ini bisa kita tangkap dengan baik. Mari kita duduk hening. Duduklah dengan santai, mata terpejam. Kita sadari napas, katakan di dalam hati. Napas masuk, aku tahu. Napas keluar, aku tahu. Napas masuk, aku tenang. Napas keluar, aku bahagia. Sadari terus dan konsentrasi agar pikiran dan batin kita menjadi tenang. Setelah pikiran tenang, hati kita tentram, saatnya kita belajar pendidikan agama Buddha tentang mimpi Ratu Mahamaya. Adik-adik sedharma, tahukah kalian Pangeran Siddhartha itu lahir di sebuah taman? Terus, di manakah kira-kira kalian lahir? Apakah di sebuah taman ataukah di rumah sakit? Nah, nanti kalian tanyakan kepada orang tua kalian ya. Selanjutnya, Pangeran Siddhartha dapat berdiri tegak, berbicara, dan berjalan pada saat baru lahir. Apa yang kamu lakukan pada saat baru lahir? Apakah kalian menangis? Apakah kalian langsung lari? Atau kalian langsung bicara? Nah, nanti ditanyakan kepada orang tua masing-masing. Pangeran Siddhartha mempunyai 32 tanda manusia agung. Begitu juga dengan adik-adik sedharma, pasti memiliki sebuah tanda dari kelahiran itu sendiri. Nanti kalian periksa sendiri apa itu tanda kelahiran kalian. Kalau kalian tidak tahu, nanti ditanyakan kepada orang tua masing-masing. Oke? Nah, apa saja tanda lahir yang kamu miliki? Nah, nanti ditanyakan ya. Terus ini, Pangeran Siddhartha itu memiliki
nama dengan arti yang artinya tercapailah cita-citanya. Jadi semua cita-cita Pangeran Siddhartha itu nanti bisa tercapai. Apa arti nama kamu? Nah, adik-adik, setelah orang tuanya memberikan nama, itu pasti ada sebuah arti yang diinginkan orang tua. Keinginan orang tua memberikan nama kepada kita itu pasti ada tujuan tertentu. Nah, adik-adik nanti tanyakan ke orang tua masing-masing, ya. Nah, ini adalah gambar kelahiran Pangeran Siddhartha. Berjalan di atas bunga teratai yang berjumlah 7. Terus tangan Pangeran Siddhartha itu menunjuk ke atas. Nah, di situ di angkasa itu ada para dewa yang memberkahi kelahiran Pangeran Siddhartha dan para dewi yang bersujud menghormat saat Pangeran Siddhartha terlahir pada gambar itu ya. Oke, selanjutnya. Nah, saatnya kita membahas inti dari pembelajaran kita, yaitu tentang mimpi Ratu Mahamaya. Pembelajaran ini adalah pembelajaran yang pertama, bagian pertama yang membahas tentang mimpi Ratu Mahamaya. Kalau dilihat dari gambar tersebut, Ratu Mahamaya sedang tidur. Terus ada itu mimpi ya, dalam mimpinya itu Ratu Mahamaya melihat seekor gajah putih membawa satu tangkai bunga teratai. Terus gajah itu memiliki gadingnya berjumlah 4 ya. Nah, kita lihat penjelasannya. Nah, Ratu Mahamaya adalah ratu dari kerajaan Kapilawastu yang diperintah oleh Raja Suddhodana. Maksudnya kerajaan Kapilawastu itu adalah kerajaan yang dipimpin oleh Raja Suddhodana. Nah, siapa ratunya? Ratunya ya Ratu Mahamaya. Nah, Ratu Mahamaya bermimpi melihat gajah putih yang memasuki perut sebelah kanan dari perut Ratu Mahamaya itu setelah gajah tadi memutari atau mengelilingi Ratu Mahamaya sebanyak 3 kali ke arah kanan atau searah jarum jam. Dan Ratu terbangun setelah mengalami mimpi itu. Akhirnya Ratu menceritakan mimpinya tersebut kepada Raja Suddhodana. Dan apa yang dilakukan oleh Raja Suddhodana? Kita simak. Nah, dari gambar ini, setelah Raja Suddhodana mendengarkan cerita dari mimpi Ratu Mahamaya, Raja Suddhodana mengundang 64 Brahmana. Apa tugasnya? Para Brahmana ini diminta untuk membaca atau meramalkan mimpi dari Ratu Mahamaya. Nah, ternyata dari penasehat raja mengatakan bahwa mimpinya Ratu Mahamaya itu adalah sebuah tanda baik. Dan setelah memeriksa dengan ketenangan pikiran, beliau mengatakan bahwa Ratu akan segera hamil. Otomatis Raja Suddhodana akan memiliki seorang putra. Setelah kita bersama-sama mendengarkan tentang mimpi Ratu Mahamaya, ini ada sebuah lagu tentang kemuliaan seorang ibu. Nah, bagaimana mulianya seorang ibu untuk kita? Mari kita simak dalam lagu ini.
Nah, setelah kita bersama-sama menyimak lagu tentang mulianya seorang ibu untuk kita, untuk anak-anaknya, mari kita lanjutkan ke pelajaran berikutnya, ke materi berikutnya ya. Nah, saatnya evaluasi setelah kita bersama-sama mempelajari pembahasan ini, saatnya kita mengerjakan evaluasi dari pembahasan kali ini. Inilah soalnya. Di manakah Anda dilahirkan? Nanti ditanya sama orang tuanya ya. Terus, adakah tanda lahir yang Anda miliki? Nah, nanti ditanyakan. Terus, apakah arti nama Anda, nama kalian, nama adik-adik? Itu apa? Nanti ditanya sama mama atau papanya. Terus nanti ditulis ya. Selanjutnya, siapakah ratu dari kerajaan Kapilawastu? Tadi di awal saya sudah jelaskan ratu dari kerajaan Kapilawastu itu siapa. Siapakah Raja Kapilawastu? Nah, rajanya siapa? Nanti ditulis, direview ulang biar adik-adik mengerti lagi dan dijawab evaluasi ini. Berapa jumlah Brahmana yang diundang Raja Suddhodana? Nah, tadi sudah saya sampaikan di awal ya. Nah, setelah selesai nanti evaluasi dikerjakan di buku tulis masing-masing. Terus jawaban dikirim atau diposting ke saya melalui link atau melalui WhatsApp juga bisa, atau melalui media pembelajaran Google Classroom juga bisa ya. Oke. Setelah kita bersama-sama belajar pada kesempatan kali ini, akhirnya pelajaran selesai dan kita akhiri dengan membaca doa. Adik-adik, rangkapkan kedua telapak tangan di depan dada dan ikuti apa yang saya ucapkan. Terpujilah Tuhan Yang Maha Esa, terpujilah Sang Triratna, terpujilah para bodhisatwa dan mahasatwa. Terima kasih hari ini saya telah belajar dengan baik. Semoga ilmu yang saya dapatkan berguna untuk diri sendiri dan orang lain. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu.